Sebuah narasi mengatakan Al-Quran harus direvisi. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Saat ini telah ramai perdebatan mengenai konflik Palestina dan Israel hingga membawa sudut pandang dari agama lain. Salah satunya adalah statement yang menjadi pro dan kontra, apakah betul Yahudi merupakan agama tertua? Kali ini cerita Untungs mengundang Ustadz Kainama, seorang mu'alaf mantan pendeta yang mendalami Bible dan bahasa Ibrani. Biar gak simpang siur, yuk saksikan penjelasannya hanya di cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang hadir di channel Cerita Untung, terima kasih untuk supportnya dan juga komennya dan juga semangatnya yang hadir di sini. Ada juga kritik dan saran, terima kasih semuanya. Menjadi masukan luar biasa buat kami ya. Belakangan kita mendengar salah satu konten yang kemudian menjadi pembicaraan, yaitu yang berujung kepada bahwa Al-Quran harus direvisi gitu ya. Kemudian merujuk kepada statement itu, saya juga melihat beberapa konten yang beliau ungkapkan. Sebagai seorang muslim melihat itu menyayangkan gitu ya, bahwa terjadinya nyebrang pagar ya menurut saya gitu ya. Tapi semua muslim itu paham sebenarnya sejarahnya seperti apa dan yang benarnya seperti apa. Tapi di sini kita tidak memancing perdebatan dan kita tetap menghormati keyakinan beliau. Di sini kita akan mengundang seorang narasumber yang menurut saya ini bisa dibilang beliau ini kompeten ya. Karena beliau ini juga bahkan berpendidikan langsung di Yerusalem, bahkan juga bisa berbahasa Ibrani, dan beliau dulunya adalah benar ibaratnya kalau di versi Muslimi beliau nih hafiz Injil gitu, ibaratnya mungkin seperti itu. Kita akan ketemu dengan seorang sosok yang juga beliau alhamdulillah kalau dilihat di YouTube banyak sekali menjadi wasilah bermualafnya banyak saudara kita yang kemudian mendapatkan hidayah. Kita akan ketemu dengan Ustadz Kainama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Salatu salam. Akhirnya ketemu dengan preman ini. Barakallah. Beliau ini dari dulu saya dulu gimana cara mengundang beliau ini yang kelihatan masih soft ya kelihatannya. Tapi saya tuh bener-bener dulu jujur aja ya Ustadz ya. Mungkin teman-teman di beberapa mungkin acara yang mengundang saya sempat cerita mengenai hal ini, bahwa ada di momen di mana saya kemudian juga mempelajari Injil waktu itu kan. Nah. Dan salah satu referensinya dari dialog-dialog antum gitu, kemudian konten-konten antum sampai akhirnya ada proses orang yang begitu paham dengan akidahnya tiba-tiba berubah jadi seorang muslim. Prosesnya berepisode-episode gitu loh. Tiba-tiba udah di masjid gitu. Cuma gimana caranya nih ya biar kelihatan masih soft dan relevan untuk kita ajak ngobrol sekarang ini, dan ini momennya pas gitu ya. Ustadz, Afwan nih, langsung aja. Nonton nggak belakangan yang terakhir? Enggak. Saya nggak begitu mengikuti itu. Saya hanya mendengar saja dan diminta memang beberapa saudara kita untuk memberikan tanggapan itu aja. Nah, jadi ada ungkapan bahwa sampai ujungnya adalah Quran mesti direvisi katanya ya. Tapi diawali dulu dengan berbagai sejarah yang diungkapkan. Panjang juga gitu sejarahnya diungkapkan gitu. Yang sebenarnya itu adalah sejarah yang hampir semua orang tahu sekarang dan berbeda dengan versi beliau. Nah, ini ada beberapa, coba kita reaction sedikit ini contohnya. Tuhan itu satu, agama itu banyak, itu Tuhan izinkan. Agama itu banyak, tapi yang Tuhan jadikan sebagai awal keselamatan dan munculnya keselamatan itu adalah Israel. Karena Tuhan itu tidak pernah bawa agama. Itu yang perlu dicatat. Ketika Allah itu memperkenalkan diri kepada Musa, aku adalah aku. Dia tidak katakan akulah dan inilah agama yang kuridhoi. Inilah agama yang kubawa. No. Disebut Yudaism itu belakangan. Jadi percaya kepada entitas Allah yang satu tadi, Tuhan yang Esa, yang disebut orang Yahudi sebagai Adonai dalam Shema-nya mereka, Yod He Vav He tetragramaton itu. Itulah Allah yang sejati, makanya dikatakan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu Allah yang kembali lagi ya. Ini pemahaman orang nabi-nabi yang lama. Tuhan itu tidak bawa agama,
Tapi kemudian di dalam sistem kenegaraan itu disekularisasi menjadi sebuah agama. Oke, itu barusan tadi konten tayangan yang sedikit direaksikan. Sebelumnya kami mohon izin juga untuk Dr. Richard. Terima kasih untuk tayangannya yang kemudian akan menjadi wasilah edukasi ya. Insya Allah. Jadi per part mungkin beberapa hal yang kemudian untuk bagi kaum muslimin kita perlu ketika sudah masuk ke ranah muslim kita juga perlu memberikan tanggapan gitu saya. Betul. Nah, dari yang barusan saat gitu bahwa apa namanya Tuhan itu satu, kemudian agama itu banyak segala macam tadi seperti yang dijabarkan oleh beliau. Menurut Ustaz gimana? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinnah wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Beberapa kata yang dia ucapkan justru menggambarkan bahwa seseorang yang tadi di video itu bersama pembawa acara yang dihormati, Bapak Dokter itu, orang yang tidak tahu bertanya kepada orang yang lebih tidak tahu. Menurut Ustaz beliau tuh itu yang dia sebutkan itu sesuai dengan ada dasar edukasinya atau sama sekali nggak ada. Nggak ada sama sekali. Contoh ketika dia bilang Tuhan memang satu tapi mengizinkan agama banyak, nggak ada. Contoh Ustadz boleh ketik di handphone Ustadz ya. 1 Samuel 15 nomor 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Saya tuh pernah punya kawannya, orang Yahudi gitu. Amalek itu ungkapan kasar katanya. Iya. Untuk yang terlebih rendah gitu. Semua orang yang di luar Yahudi. Ini ada di kitab suci berarti. Iya. Satu lagi mau kata-kata Yesus? Coba. Ketiknya gini, Lukas spasi 19 spasi 27. Ini yang tentang itu aja tadi ya, yang dia bilang Tuhan satu dan mengizinkan banyak agama. Aduh, PBM. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Itu tulisannya warnanya merah bukan? Iya. Merah itu tandanya kata-kata Yesus. Oh gitu? Yes. Bukan redaksional aja Ustaz ya? Bukan. Jadi ada warna, jadi merah untuk menandakan kata-kata yang diimani oleh saudara tersayang Kristen dan Katolik sebagai kata-kata Yesus. Lalu ada hitam pekat, lalu ada abu-abu, ada biru, dan ada coklat. Karena di dalam tulisan Bible yang secara hukum keagamaan dan para pemimpin agama Kristen, pemimpin besar yang disebut Bapak Gereja, ada beberapa bagian kata-kata Yesus yang sungguh menunjukkan bahwa beliau adalah mujahidin. Oh, memang tegas gitu ya? Atau keras? Dia ajak perang, yang disebut Hawarion, tapi dalam bahasa saudara kita Kristen dan Katolik dan kekristenan atau kekatolikan disebut sebagai 12 disciples atau 12 murid. Sebetulnya murid yang 12 itu adalah satu anggota keluarga, bukan keluarga darah. Ada beberapa yang adiknya keluarga darah, tapi disebut keluarga besar Zelot. Zelot itu apa? Para revolusioner yang pada saat itu berperang secara gerilya melawan Romawi yang masuk ke tanah Yudea Galilea. Dari mulai tahun 165 sebelum Masehi, pada zaman Antiochus Epiphanes, sampai dengan menjelang datangnya Titus putra Vespasianus yang menajiskan bait suci Kifat Hasela atau Yerusalem, Beit HaKodes itu dengan darah babi. Mereka bergerak, dan Yesus adalah salah satunya. Oh, Yesus itu termasuk orang Zelot. Zelot adalah kelompok revolusioner tanah Yudea Galilea. Waduh, jadi ini teman-teman semua, ini pure saya memang karena ketidaktahuan teman-teman aja. Jadi ibaratnya tadi ayat yang tadi dan juga ayat yang sekarang saya juga baru paham ternyata memang ada satu. Ada yang dari begini dua keras ayat, ya maksudnya ya? Ya, keras sekali. Apa ini penjelasan dari ini? Penjelasannya adalah untuk jawaban yang tadi video kita nonton. Apa itu? Ketika si
barusan itu orang tersebut itu mengucapkan bahwa Tuhan mengizinkan banyak agama. Tidak pernah. Tuhan itu sejak awal bumi diciptakan, yang dicatat di dalam kitab yang lebih tua daripada Al-Quranul Karim, yaitu Torah Nevim Ketuvim, yang disatukan menjadi tanah. Itu sudah dibilang Tuhan nggak mau ada agama lain. Dan itu adalah salah satunya apa? Bahwa ketika ada bangsa atau di luar Yahudi atau di luar tanah Yudea Galilea, bangsa-bangsa lain yang sudah mendapat informasi bahwa Tuhannya adalah Tuhannya Bapak Abraham, tapi dia menyembah Tuhan yang lain, bantai, potong, bayi, potong, pohon hancurin semua. Ah, itu aturan orang-orang Yahudi itu. Oh, jadi ini versi Yahudi? Versi Yahudi. Bukan versi Quran? Bukan. Oh, ya, Gitu. oke. Nah, ini menggambarkan, saya kasih 2 ayat ini bahwa nanti arahnya kemana itu, orang itu. Yang saya khawatirkan, nanti arahnya begini. Islam itu seperti yang propaganda yang selama ini dilepaskan di masyarakat. Apa? Islam itu teroris, radikal, anti toleransi. Ya, kemana-mana perang. Islam itu nabinya kemana-mana ada pertumpahan darah, doyan kawin, lalu buta huruf, lalu arahnya udah ketahuan nih orang. Dari 1-2 kata aja saya udah. Jadi dia sedang menjalankan seperti apa SOP gitu. Dia ini orang SOP, aduh kelihatan banget. Dia jadi memang misi seperti ini ada gitu. Wah, dilepas Ustaz. Oh. Ini kan program. Oh begitu ya. Iya. 1947 namanya program Yohanes 1. Gagal di Indonesia. Kenapa? Tidak berhasil memurtadkan orang Islam. Orang Islam ada yang murtad mungkin karena menikah atau tertipu dari suaminya. Gini ya, banyak orang-orang yang pura-pura murtad. Pura-pura mu'alaf. Mu'alaf tepu-tepu misalnya, MTT. Mu'alaf tepu-tepu. Oh iya. Banyak itu? Banyak. Kita pernah bikin survei dulu di Masjid Agung Sunda Kelapa di Menteng. 1 tahun aja ada 82 kasus. Itu MTT itu, mu'alaf tepu-tepu. Jadi dia syahadat. Kalau gitu kamu mau nikah anak ke saya, syahadat mau? Mau. Khitan mau. Tapi habis ijab kabul, dia tidak sholat. Dia masih minum khamar. Oh, ini dia masih makan babi kecap, merubah predikat aja gitu. Iya, dan kira-kira 8 bulan atau beberapa saat setelah mungkin istrinya ini mengandung atau punya anak, dia langsung bilang gini, aku mau kembali ke agamaku yang lama yaitu Kristen. Kalau kamu tidak mau ikut, aku cerai kamu. Dan aku tidak memberi tunjangan apa-apa. Istrinya takut, karena pada saat menikah dia mungkin berhenti kerja, dia hanya menjadi ibu rumah tangga dan mengurus anak, dia nggak punya pegangan apa-apa, guncang, dia ikut. Nanti setelah dia ikut, mertuanya ikut, mulai dia colok satu-satu itu. Itu program, itu SOP. Lalu setelah itu program itu gagal, mulai masuk ada namanya pola bantuan pendidikan. Sekolah-sekolah gratis buat anak-anak, apalagi perempuan pakai jilbab, pintar. Jangan lepas jilbabnya, udah masuk aja, kita nggak paksa kamu jadi Kristen kok, tapi tiap bulan dibantu. Kan malu lama-lama orang. Lalu program keuangan, kesehatan, lalu makanan yang bagi-bagi itu. Lalu ada program Car Free Day. Lalu mulai mereka masuk ke rumah-rumah. Karena apa? Karena setiap program itu gagal di Indonesia, gagal total. Alasannya bagaimana caranya tiba-tiba kok gagal? Terus apa karena akidah orang Islam kuat. Dan akidah Islam membuat muslimin wal muslimah menggunakan otaknya secara proporsional. Karena di luar Islam, maaf jangan tersinggung ya, jangan marah. Ini bukan menghina, menghujat atau menyerang, tidak. Hanya Islam yang mengajarkan umatnya untuk menggunakan otaknya. Saya nggak tahu kalau di tempat lain mungkin pada saat Allah bagi-bagi otak dia nggak datang. Kan kita nggak tahu, ya kan? Kita nggak tahu kan, apa dia datang apa enggak. Tapi hanya orang Muslim yang diajarkan bahkan pola hidup saja diajarkan. Artinya apa? Balance antara otak kiri dan otak kanan. Manusia kan punya 2. Ya kan? Kalau art itu yang sebelah kanan, ya kan? Kalau yang matematika sebelah kiri, eksakta dan art gitu kan? Dan itu dipakai secara seimbang hanya jika orang ini beragama Islam. Karena agama Islam mengajarkan itu. Contoh, potong kuku aja diatur. Iya. Wudhu. Mau tidur. Jika dia sudah memiliki istri dan kehidupan rumah tangga, bersetubuh. Itu diatur. Masuk kamar mandi aja diatur kakinya. Masuk kamar mandi, pakai baju kemeja ini. Kenapa harus tangan kanan dulu? Gitu kan? Itu menghindari ada pola pikir kidal. Gitu kan? Memulai menulis dari sebelah kanan. Segala sesuatu dimulai dari yamin. Ya, jadi kanan yang baik. Itu ternyata edukasi ya jatuhnya. Motorik.
Iya. Kita baca Quran, Ustadz, Akhi, kita baca Quran, mata ini, otot-otot mata mengikuti garis Al-Quran, itu minus berkurang, benar? Iya, benar. Dan pengingatan juga berkurang. Yes. Lebih kuat gitu. Orang yang baca Quran, tuanya nggak pikun. Wallahi. Yusuf Qaradawi umur 99 tahun masih ngeluarin buku. Mahathir Muhammad umur 92 tahun masih jadi pemimpin negara. Masya Allah. Sedangkan banyak yang udah pikun di usia 80, 75, 80. Ya, kita kembali lagi ke situ ya. Kembali lagi ke yang tadi video ya. Sudah satu poin yang dia sebutkan itu salah total. Kenapa? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bahkan di dalam kitab Torah Nevi'im Ketubim, kitabnya orang Yahudi yang dicuri oleh saudara kita tersayang, maaf jangan marah ya, saudaraku sayang, ya. Kristen dan Katolik itu mengambil kitab itu lalu ditempelkan dengan yang namanya Gospel atau New Testament. Sebetulnya itu bukan milik mereka. Dan sampai detik ini orang Yahudi, para rabai bilang begini, bahkan terakhir itu keluar di Times of Israel, Israel Times, the magazine. Itu dibilang begini, Christian, stop stealing our holy scripture and our culture. Sampai hari ini. Yang dibilang nyuri Christian malah. Ya iyalah, habis siapa lagi? Apa itu salah satu sebabnya? Saya kalau ngelihat tayangan justru bagaimana bencinya Yahudi dengan Nasrani sampai diludahin kalau mereka ibadah gitu. Meludah itu adalah bagian dari syariah mereka. Syariah? Jadi, loh iya, kita kan punya syariah nih, tatanan misalnya kalau mau sholat itu dalam keadaan bersih atau apa. Nah, meludahi orang Kristen yang pakai cross, kalung apapun itu bentuknya, gambar atau apa, atau lewat gereja, meludah itu dibilang pu. Tulisannya 3 kali, POOH. Jadi itu memang syariah mereka. Kalau mereka lewat dan tidak melakukan itu, ya ada ininya lah, sama kayak kita ada kita mimpi buruk meludah ke kiri, betul. Itu. Tapi ini lebih dari itu. Alasannya apa? Baca Melachim Umil Hamot, itu kan bahasa Inggris. Bisa kan translate? Silakan. Semua nabi-nabi yang bicara Masyiah. Apa nih Masyiah? Masyiah itu Al-Masih. Al-Masih. Ya. Kan mereka tidak mengakui Yesus Masiah. Oh gitu. Ya. Terus? As the redeemed of Israel and their Savior, who would gather their disparate and strengthen their observance of the mitzvot. Mitzvot apa nih? Hukum. Ya. Sebagai ininya, kontrasnya, Terus? Christianity caused the Jews to be slain by the sword. Oke. Tetapi sebaliknya, Kristen menyebabkan orang Yahudi dibunuh dengan pedang. Terus? The remnant to be scattered and humbled. Dan diinjak, dia tercerai-berai dulu dong. Tercerai-berai kemudian dan direndahkan. Direndahkan. Ya, the Torah adalah sebagai alternatif. Merubah Torah to be altered. Oh, ini merubah Torah and the majority of the world to err and serve a God other than the Lord. Yang paling nomor 5 adalah yang paling parah. Kristen menyebabkan orang-orang di dunia, termasuk orang Yahudi, menyembah Tuhan selain Tuhan. Jadi inilah sebabnya mereka meludahi orang Yahudi. Orang Yahudi meludahi orang Kristen Katolik karena yang pertama ditulis di Melachim Umil Hamot. Yang pertama, orang Kristen penyebab orang Yahudi dibunuh dengan pedang. Semua itu disalahkan ke orang Kristen karena mereka tahu rahasia. Mulai dari pembantaian orang Yahudi pertama kali oleh Roma di tahun 70 Masehi, lalu Holocaust, itu dipersalahkan semua ke orang Kristen. Holocaust itu juga termasuk pembantaian orang Yahudi. Nggak, itu adalah yang jadi itu orang Kristen. Ya kan ini nubuat kan? Nubuatnya sih seolah-olah akan terjadi pembantaian itu dan yang salah orang Kristen menurut Yahudi. Iya. Jadi yang pertama orang Yahudi gara-gara orang Kristen dibantai. Lalu yang kedua orang Yahudi diaspora tercerai-berai. Gara-gara Kristen. Gara-gara Kristen. Lalu yang ketiga, gara-gara Kristen orang Yahudi direndahkan, dihina di mana-mana, antisemit. Lalu yang keempat, Torah diambil sama orang Kristen dan dirubah-rubah tadi kan. Torah dirubah-rubah. Lalu yang terakhir adalah yang lebih parah dari semua itu adalah orang Kristen menyebabkan orang-orang di bumi ini, bahkan termasuk ada bagian orang-orang Yahudi menyembah Tuhan selain Tuhan. Maksudnya siapa? Menjadikan manusia Yesus sebagai Tuhan.
sebenarnya Yahudi ini nggak mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Tidak. Kok sekarang malah uniknya begini ya, banyak orang yang pro Israel itu justru orang Kristen. Padahal ya, saya makanya ketika ngelihat banyak sekali orang Yahudi yang ortodok itu justru pro Palestine gitu kan, yang ortodok gitu ya. Neturei Karta, ketik Neturei Karta, spasi Karta. Neturei Karta. Karta ada. Ada. Sefaria, tambahin dong belakangan. Sefaria. Neturei spasi Karta spasi Sefaria. Iya, Ria. Sefaria. Ada. Ya udah klik langsung, Ustaz. Klik. Nanti ada anti-Zionism judulnya. Oh, anti-Zionism ada nih. Religious anti-Zionism Satmar Hasidim Neturei Karta and Erdaharid. Teman-teman bisa coba juga di rumah, ini katanya di online soalnya nih. Ini harus. Jadi ternyata bukan ngarang ini ya Ustaz ya. Oke, di mana nih? Nah kan, ini sudah kan? Nah ini. Tolong. The Rebbe of Munkats. Iya. The Rebbe itu Rabbi. Iya, Rabbi. Rabbi Hayim Elazar Safira melihat Zionism sebagai setan. Jadi kalau ada yang bilang kami pro Israel, Anda nggak tahu apa-apa, kartu mati. Memalukan. Apalagi ada Muslimin di Indonesia. Terus dia tidak ikut mendukung Palestina, malah dia dukung Israel. Itu tanda Israel. Maaf ya, jangan marah ya Ustaz ya. Rasanya, Belum baca ya? Kau tuh tidak tahu apa-apa ternyata. Ada yang bikin sakit hati kira-kira 1,5 bulan atau 2 bulan yang lalu. Saya mendengar orang Muslim dan dia adalah seorang doktor, ganteng, dan dia terkenal di mana-mana, punya jabatan tinggi di keislaman. Lalu ngomong di YouTube, saya dikasih lihat di Tebet. Dia bilang begini, dokter, masih muda orangnya, ganteng. Dia bilang, udahlah kita nggak usah terlalu semangat bantu Palestina. Uangnya nanti nggak nyampe juga lah. Hamas itu tidak saling berseteru dengan Fatah. Hamas itu tidak disukai rakyat Palestina. Saya paham ya. Orangnya tahu Pak Yanto. Saya nggak bisa sebutin namanya. Malas saya sebutin namanya. Berarti beliau belum baca guru ini? Saya anggap guru saya, tapi kenapa mengeluarkan statement itu? Apa dia nggak pernah baca ini? Apa dia nggak tahu gitu? Tapi begini, sampai detik ini, seluruh tanah Yudea Galilea itu anti-Zionis. Karena itu masuk di dalam tatanan syariah mereka. Oh, jadi sebenarnya bahwa jangankan orang Muslim, orang Nasrani juga jarang tahu ini kayaknya menurut saya ya. Nggak tahu ya, tapi taunya cuma dari mungkin framing dari Western media. Tadi kalau misalnya ini pendapat saya aja bisa salah. Jadi kalau saya baca tadi sebelumnya, berarti sebenarnya Yahudi itu menuduh Nasrani yang jadi antisemit di dunia bukan karena orang Muslim ya. Bukan. Yang menyebarkan itu Nasrani. Kristenan. Gitu ya. Ini benar juga berarti ya. Tapi kenapa kemudian seolah-olah ininya sama Muslim ya? Ini framingnya kali gitu ya. Sebenarnya yang dinubuatkan adalah sebenarnya Nasrani. Kristen. Kenapa kita yang jadi sasaran gitu? Ini unik teman-teman ya. Yang mulai perang dunia bukan Islam. Yang bunuhin jutaan orang bukan Islam. Yang pembunuh berdarah dingin yang ada di dunia, Hitler, siapa lagi? Westerling, Mao Zedong, Stalin, gak ada yang Islam, gitu kan? Semua teroris nih yang mengatasnamakan Islam itu jumlahnya 0,002% dari total Muslim. Tapi yang dianggap teroris Islam. Nah itu. Padahal negara yang dijajah yang ada di bumi ini negara Islam. Yang dijajah saja. Syria. Terus kemudian apalagi Palestina, Uighur, segala macam, Rohingya, kemudian juga India. Tapi yang dibilang teroris Islam udah dijajah, difitnah juga ini total. Itu sudah terjadi dari dulu kan? Kan kita baca itu. Gitu, Ustaz. Ini mohon maaf teman-teman, untuk teman-teman yang berkeyakinan Nasrani atau Katolik menyaksikan acara ini, mohon maaf, saya memang nggak tahu apa-apa. Ini berdasarkan dalil yang dari tentunya. Saya juga tidak asal apa yang saya bicarakan saya pikirkan. Enggak, kita baca aja. Jadi dari Injil dan dari Torah juga ya. Dan teman-teman semua, misalnya kurang nyaman, nggak usah ditonton kalau nggak. Kalau yang non Muslimnya. Jadi ini untuk teman-teman Muslim aja karena pembahasan kemarin udah menyeberang ke arah Islam ya Ustaz ya. Makanya perlu kita tanggapi. Karena kita juga perlu memagari saudara kita. Dengan informasi yang valid dan proporsional. Serta bisa diakses oleh orang banyak. Benar. Begitu. Jadi kita jangan punya, misalnya saya punya buku nih, buka, belum tentu orang penonton
bisa akses buku itu. Benar. Karena kalau tanpa sanggahan akan dianggap sebagai kebenaran, kan begitu? Iya. Nah, makanya ini alhamdulillah kita dapat kesempatan ini untuk bisa kemudian klarifikasi. Klarifikasi. Ada video berikutnya? Nah, jadi kalau dikatakan Palestina sekarang itu adalah Filistin dulu, maka Filistin itu adalah penduduk asli tanah Kanaan. Wong mereka sudah punah di masa pemerintahan Raja Nebukadnezar kok. Bahasa Filistin itu kalau dalam King James Version Alkitab itu memang dituliskan Filistin. Ya, tapi dalam bahasa Indonesia disebut Palestina. Meskipun kemiripan aksara, tetapi tidak bermaksud kepada Filistin kuno, yaitu Goliat yang diceritakan. Jadi percaya kepada entitas Allah yang satu tadi, Tuhan yang esa, yang disebut orang Yahudi sebagai Adonai dalam semanya mereka, Yod He Vav He Tetragrammaton itu. Itulah Allah yang sejati, makanya dikatakan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu Allah yang kembali lagi ya. Ini pemahaman orang nabi-nabi yang lama. Tuhan itu tidak bawa agama, tapi kemudian di dalam sistem kenegaraan itu disekularisasi menjadi sebuah agama. Agar apa? Ini tersistem, percaya kepada Tuhan-Tuhan tertentu. Tapi Tuhan sesungguhnya yang sejati itu cuma satu. Dan yang Abrahamik yang tertua itu adalah Yahudi. Jadi ringkasannya adalah bahwa Yahudi ini agama tertua dan tanah itu memang tanah haknya orang-orang Yahudi gitu ya. Kemudian ketika mereka terusir dan mengambil lagi, ketika dalam Islam itu kan Nabi Yosua bin Nun ya kan itu kan yang masuk Yusha bin Nun kan. Menurut teman-teman, menurut bersangkutan namanya Yosua gitu kan, masuk ke dalam kemudian membantai habis gitu. Dan kejadian sekarang itu seperti semangat yang sama ketika kemudian barengan Nabi Yosua bin Nun itu gitu, seolah-olah seperti itu. Dan memang sudah haknya karena dulu yang yang menempati tempat itu dulunya adalah memang orang Yahudi gitu. Dan kemudian nama Palestina itu sebenarnya Filistin awalnya sudah dihilangkan dan ganti Palestina oleh salah seorang raja. Ditambah dulu kan Yahudi ini dari Yehuda kan gitu. Anak dari Nabi Ishak gitu. Jadi keturunan dari Abraham segala macam itu kalau nggak salah. Nah, pertanyaan saya di awal dulu, apakah benar keyakinan tertua yang punya hak untuk tinggal di sana itu Yahudi? Salah. Apa dalilnya? Saya siap-siap. Baik, kejadian 17, kejadian spasi 17, Kejadian. spasi 8. Spasi 7. Ini Ustaz apal Injil juga Ustaz? Enggak, bukan apa lah, kita baca aja. Oh gitu ya? Dulu kan kita cari makan dari situ. Oh begitu? Ustaz memang belajar Ibraninya di sana, di Yerusalem? Iya, tapi kan nggak diakuin. Tanggal 18 April tahun 2018, saya di kantor hukum di Brawijaya 9, Brawijaya 9 nomor 3B itu, sama Jody dan kawan-kawan itu kantor hukum situ. Iya, benar-benar. Tempat kita di situ kan ngobrol. Saya sudah membuat surat pernyataan bahwa saya tidak akan pernah mengeluarkan statement bahwa saya pernah sekolah. Di hadapan kepolisian, lalu TNI, lalu para lawyers, dan saudara dari yang terhormat bapak-bapak di gereja. Alasannya? Itu nggak bagus, dan hati para Kristen ini tersakiti. Ya, kita harus ikutin aja lah. Iya benar, kita hormati untuk teman-teman yang berkeyakinan berbeda ya. Iya. Tapi memang begini teman-teman semuanya, dalam Islam juga kita dilarang untuk menjelekkan keyakinan lain karena mereka akan mempunyakan. Jadi kita dilarang teman-teman. Makanya ketika kadang-kadang ada yang kemudian berkata buruk mengenai keyakinan kita perasaan jarang yang maksudnya kalau ada pun juga kita akan melarang mereka untuk melakukan itu kan. Nah, yang kita lakukan biasanya ya defense seperti ini, kita luruskan lagi gitu. Bukan kita menyerang gitu ibaratnya. Tiba-tiba ada yang punya komentar begini, saya juga suka menyayangkan gitu. Sayang aja kok bisa beredar gitu. Kemudian diberikan panggung untuk hal itu. Iya. Kita akan kembali ke kitab Kejadian 17 spasi 8. Iya. Oke, saya baca Ustaz ya. Iya. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Iya, syarat pertama adalah orang yang tinggal di Kanaan itu adalah menjadi orang asing, tidak pernah jadi citizen. Coba baca hati-hati itu.
engkau akan menjadi orang asing di situ. Engkau tidak pernah punya tanda itu sebagai. Maka itu sampai detik ini orang-orang asli Yahudi yang ininya panjang lalu jenggot itu para rabai dan semua rakyat yang tidak rabai tapi Yahudi asli itu mereka punya keyakinan apa? We are the nation without state. Negeri tanpa negara, land tanpa negara state. Bener. Tanahnya ada, tapi ini bukan negara. Rakyat tanpa negara, negara tanpa rakyat gitu. Iya. We are a nation without state. Karena memang karena Tuhan larang. Tuhan larang. Tuhan mereka ya, Hashem itu, Adonai itu, Yod-Heh-Vav-Veh itu. Oh, bukan Tuhannya bukan Yesus satu. Bukan lah, sampai Allah juga. Tuhannya di Allah. Nah, makanya itu ke situ nih. Ini ke situ. Yang disebut tadi, Yahudi adalah agama tertua. Tidak. Yahudi itu anak kelima Nabi Yakub alaihissalam atau Yakub Fabenu atau bapak kita Yakub. Ruben, Simon, Levi. Siapa yang masih suka beli Levi's original? Sebaiknya stop. Saya bukan Levi's ini. Ya. Ini enggak, ini cuma bilang aja. Sebaiknya udahan. Levi itu anak. Louis berarti kalau zaman sekarangnya. Lewi. Ya. Levi, S itu adalah Levi Strauss. Orang Levi yang lahir besar di Austria, cuman bahan kainnya laku di benua Amerika, gitu kan? Jadi setiap dari every single dollar ada 10-20 sen yang diambil dari penjualan mereka, dikirim ke Israel buat beli peluru buat nembakin saudara kita di sana. Astagfirullahaladzim. Sudah tahu ya produknya apa ya? Ruben, Simon, Levi, Isakar. Ruben? Udah ya? Udah Ruben juga? Ruben nomor 1. Simeon atau Simon, Levi, Isakar, Yehuda. Dari kata Odeh, mengucap syukur. Ini anak kelima nih. Yang akan menjadi bapak dari Bani Yehuda. Gad, Naftali, Asher, Gad politisi. Gad, Naftali, Asher, art, musik, entertainment. Dia mengacaukan, itu sasarannya adalah tidak perlu bikin anak-anak generasi muda Islam itu jadi Kristen atau jadi Yahudi, tidak. Jauhkan saja dari repotkan kehidupan mereka agar mereka tidak dekat dengan Al-Quranul Karim. Bible Dictionary ST Takla. Bible spasi dictionary spasi ST spasi Takla biasa. ST Takla ya. Ada. Klik sudah. Nanti ke bawah geser warnanya biru ya tulisannya. Benar? Yang ini kan? ST Takla klik sudah. Ya, sudah diklik mau nggak? Nah, ini. Oke, ya geser ke bawah. Nanti ada tulisan biru Arabic Dictionary. Itu di poin bawah kecil. Klik. Ini ya? Iya, klik. Arabnya atau ininya? Ya, klik aja di situ di sembarang. Udah. Ini adalah kamus Alkitab disusun dari Alkitab tertua Koptik namanya. Jadi Alkitab tertua itu bahasanya Arab. Alkitab tertua? itu. Interesting. Nanti dikasih lihat ya. Nanti di capture ya teman-teman yang bisa. Geser ke bawah cari alif. Nanti setelah terbuka alif, Ustaz, dia kan udah terbuka. Ya. Geser ke bawah cari nomor 756. 756. Iya. Waduh, apa juga sampai 700-an nih. 756. Allah. Iya, klik. Geser ke bawah pelan-pelan. Tuh, itu nama Tuhannya tuh Alkitab. Orang Kristen, nama Tuhannya itu. Katolik, jangan yang aneh-aneh. Itu nama Tuhannya.